Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Nah, semua kelas PS 12 kita berjumpa lagi dalam pelajaran ekonomi, meneruskan untuk pembahasan yang kemarin kita sudah pelajari bersama. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Minimal membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidi ilma warzuqni fahma raditu bil hirba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Amin. Ya Allah, berilah aku ilmu dan berilah aku pemahaman, dan aku ridho Islam menjadi agamaku, dan aku juga ridho Muhammad menjadi nabiku. Mudah-mudahan dalam pelajaran ini kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anakku semua, kita lanjutkan lagi pelajaran yang kemarin. Setelah kita membuat persamaan dasar, yaitu untuk menentukan transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan, kita harus menghitung apakah perusahaan bengkel Nusantara punya Ahmad itu rugi atau untung berdasarkan transaksi-transaksi dalam persamaan dasar akuntansi yang kita buat. Terus kita buat juga neracanya, apakah seimbang atau tidak neracanya itu, sehingga memudahkan untuk membuat laporan dalam akuntansi yang akan dipergunakan oleh kepentingan yang berkepentingan untuk kelancaran perusahaannya. Kita lihat kemarin itu sudah sampai kepada persamaan dasar akuntansi ya. Kita lanjutkan kepada laporan laba dan rugi. Setelah transaksi ditutup semua pada tanggal 30 Juli, kita buat laporan laba rugi untuk menentukan apakah perusahaan bengkel Ahmad itu pada bulan Juli mengalami keuntungan atau kerugian. Kita buat laporannya sama-sama. Pertama-tama kita buat itemnya atau kisi-kisinya istilahnya di keterangan, di kolom keterangan di persamaan dasar akuntansi. Yang kita ketahui berdasarkan transaksi itu ada modal awal 10 juta, sewa gedung 1.200.000 yang dibayar di muka, perlengkapan pembelian perlengkapan 1.600.000, pembelian peralatan 7.800.000 baru dibayar sebagian, pendapatan usaha 1.400.000, perlengkapan ada beli 2 kali 800.000, beban upah 600.000 atau gaji, pendapatan usaha 1.800.000 yang kedua. Terus beban perlengkapan 600.000, artinya penyusutan perlengkapan yang dipakai. Bayar hutang 1.400.000 bekas pembelian perlengkapan atau peralatan. Terus private, gaji untuk kepentingan pengambilan kepentingan modal Ahmad. Terus beban listrik, telepon, air, dan lain-lain. Ini sebagai item awalnya berupa transaksinya. Kita masukkan ke sini. Laporan laba rugi bengkel Nusantara periode 30 Juli 2020. Pendapatan, nah di sini. Pendapatan kita hitung di sini 3.200.000 rupiah. Dari manakah jumlah ini? Kita lihat di sini pendapatan usaha 1.400.000 tanggal 16 dan 1.800.000 tanggal 29. Ini dan ini dijumlahkan, hasilnya adalah ini. 1.800.000 tambah 1.400.000 adalah 3.200.000 rupiah. Clear? Masukkan. Kita lanjutkan lagi. Karena di sini pendapatan hanya 2 kali ya, udah 2 kali, kita tulis ini pendapatan 3.200.000 rupiah. Selanjutnya beban usaha. Beban usaha itu adalah beban apa saja yang harus dibayar dalam transaksi bulan tersebut. Kita lihat beban usaha itu ada beban upah, bayar gaji pegawai 600.000 rupiah masuk ke sini, beban listrik masuk ke sini 200.000 rupiah, beban perlengkapan atau penyusutan perlengkapan
Ini kalau di persamaan dasarnya nilainya Rp600.000. Kita jumlahkan semuanya, beban usaha itu 600 tambah 200 tambah 600, Rp1.400.000. Sehingga pendapatan 3.200.000 dikurangi bebannya 1.400.000 menjadi Rp1.800.000. Inilah laba bersih usaha bengkel Nusantara punya Ahmad pada bulan Juli. Bapak harap kalian mengerti ya untuk ini. Terus ada lagi, kita buat laporan perubahan modal. Bagaimana modal berubah dari modal awal, terus berapa modal yang ada atau sisanya pada bulan Juli, 30 Juli. Nah, kita buat laporan perubahan modal bengkel Nusantara tanggal 30 Juli. Modal awal, kita ketahui modal awal dari perusahaan Ahmad adalah 10 juta sesuai dengan yang di sini transaksi ini. Labanya 1.800.000, kita ambil dari sini. 1.800.000 ini dari sini ambilnya. Terus private itu adalah pengambilan untuk keperluan pribadi modal Ahmad senilai 200.000. Cara membuat laporan perubahan modal hanya ini saja yang dipakainya, modal laba sama private, yang lain tidak ada karena sudah masuk beban perlengkapan private saja yang dimasukkan transaksi di laporan perubahan modal. Private-nya Rp200.000. Ini dikurangi 1.800.000 dikurangi private 200 menjadi Rp1.600.000. Hati-hati ya, ini dikurangi nilainya. Nah, sekarang di sini modal awal 10 juta ditambah, hati-hati, ditambah ya. Kalau ini dikurangi, nah untuk laporan laba rugi, kalau laporan perubahan modal ditambahkan ya. 10 juta ditambah 1.600.000, perubahan modalnya menjadi Rp11.600.000. Ini sama dengan yang di modal atau ekuitas akhir dari persamaan dasar akuntansi yang kita buat kemarin, yaitu Rp11.600.000 untuk perubahan modal. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Sekarang kita buat, setelah laporan persamaan dasar akuntansi, kita buat laporan laba rugi, kita buat perubahan modalnya. Sekarang terakhir yaitu neraca. Nah, itu neraca digunakan untuk melihat perimbangan dari aktiva dan pasiva. Apa saja yang dipakai transaksi di sana, dan apakah benar neraca itu keperluan kita itu sudah seimbang atau sesuai enggak dengan laporannya. Neraca diperlukan untuk melihat apa saja aktiva lancarnya, apa saja utang piutangnya, berapa utang piutang kita, berapa modal kita yang terakhir itu. Kita buat. Nah, ini kita ambil dari transaksi persamaan dasar akuntansi ya. Yang terakhirnya, bagian terakhirnya, yang bagian bawahnya setelah kita semua hitung semua dan masukkan semua akunnya, akan terbentuklah ini. Kasnya 1.400.000, piutang usaha 400.000, perlengkapan 1.800.000, sewa dibayar di muka 1.200.000, peralatan Rp7.800.000, utang usaha 1 juta, ekuitas atau modal 11.600.000. Ini sama dengan di sini ya. Kalau ini modal yang persamaan dasar sudah sama dengan ini, berarti clear, laporan akuntansi tersebut sudah benar. Kita buat neracanya dengan judul Neraca Bengkel Nusantara periode 30 Juli 2020. Sebelah kolom kiri aktiva dan sebelah kanan adalah pasiva. Maaf, tuliskan dulu ya biar kalian juga bisa mengerti. Aktiva, ini pasiva.
Kolom aktiva diisi oleh aset, ya. Aset itu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, dan ada sewa. Ada yang disebut aktiva lancar dan ada yang disebut dengan aktiva tetap. Aktiva lancar itu adalah hasil-hasil pembelanjaan kita yang rutin bisa menghasilkan pemasukan buat kita atau buat perusahaan. Aktiva lancar ini adalah kas. Kasnya Rp1.400.000. Piutang. Piutangnya Rp400.000. Perlengkapan Rp1.800.000. Sewa dibayar di muka Rp1.200.000. Nah, ini yang disebut dengan aktiva lancar. Terus kita masukkan, kita jumlahkan semuanya. 1.400.000 tambah 400.000 tambah 1.800.000 ditambah 1.200.000 menjadi Rp4.800.000. Aktiva tetapnya itu adalah peralatan, ya. Yang disebut aktiva tetap itu komponennya antara lain adalah peralatan untuk transaksi yang di sini. Tapi nanti akan ada lagi kalau kita mempelajari suatu perusahaan jasa atau perusahaan dagang yang kombinasi seperti itu, masih akan ada aktiva tetapnya berbentuk komponen lain-lain. Ini di sini peralatan. Aktiva peralatannya yaitu Rp7.800.000. Kita jumlahkan semuanya Rp12.600.000, sama dengan yang di persamaan dasar akuntansi. Yang sebelah pasifa ditulis adalah kewajiban dan ekuitas. Kewajiban adalah utang, mau utang jangka panjang, mau utang jangka pendek, yang berbentuk utang semuanya kita simpan di kolom pasifa. Utang jangka pendek arti yang cepat harus dibayar dan tidak memerlukan waktu panjang. Nanti ada utang jangka panjang lagi, utang bank, ada utang modal, itu nanti kita lanjutkan dalam pembahasan akuntansi yang selanjutnya. Di transaksi ini disebutkan utang jangka pendeknya 1 juta. Ekuitas modal diambil dari persamaan dasar akuntansi sini yang sudah sama ini 1 juta, 11.600.000. Dimasukkan di sini Rp11.600.000. Kita jumlahkan Rp12.600.000, di sebelah kirinya Rp12.600.000. Neraca yang benar adalah sama jumlah aktivanya dengan jumlah pasifanya. Kalau misalnya di sini jumlah pasifa 12.600.000, di sebelah kanannya jumlah aktiva 12 juta rupiah, ada kesalahan dalam membuat transaksi, baik itu di persamaan dasarnya ataupun baik di laporan laba ruginya. Nanti akan terperiksa semuanya di neraca. Ketika neracanya sudah seimbang, aktiva sama nilainya dengan pasifa, berarti pembukuan ini atau laporan akuntansi ini sudah benar, ya. Baiklah anak-anak semua, itu saja materi kita pada hari ini, dan kita sekarang sudah mengetahui bahwa ternyata Bengkel Ahmad pada bulan Juli tahun 2020 mengalami keuntungan sebesar Rp1.800.000, dibuktikan dengan laporan laba rugi. Modal akhir Ahmad dari 10 juta sekarang bertambah menjadi Rp11.600.000. Dibuktikan lagi dengan berapa utangnya, terus berapa aktiva lancarnya di neraca yang kita buat ini. Itulah paparan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nanti akan harus banyak latihan dan kalian perhatikan semua bentuk-bentuk transaksinya agar tidak terjadi kesalahan dan bisa kalian mengerti untuk materi ini. Kita sudah selesai ya pembahasan persamaan dasar akuntansi, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan jazakallah khairan kasiran. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kalian.
kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.